Halo, nama saya Reza. Saya dari jurusan manajemen. Saya ingin membuat video untuk UAS, bank, dan lembaga keuangan lainnya. Dan saya di sini ingin membuat video untuk membahas apa itu peer-to-peer lending. Nah, langsung saja. Apa itu peer-to-peer lending? Peer-to-peer lending adalah praktik atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya. Mengajukan pinjaman untuk keperluan individu atau bisnis. Pada intinya, peer-to-peer lending itu menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan peminjam secara online. Peer-to-peer lending memungkinkan setiap orang untuk memberikan pinjaman atau mengajukan pinjaman yang satu dengan yang lain untuk berbagai kepentingan tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan yang sah sebagai perantara. Pada dasarnya, sistem peer-to-peer lending ini sangat mirip dengan konsep marketplace yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dengan penjual. Dalam hal peer-to-peer lending ini, sistem yang ada akan mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. Jadi, boleh dikatakan bahwa peer-to-peer lending ini merupakan marketplace untuk kegiatan pinjam-meminjam uang. Ketimbang mengajukan pinjaman melalui lembaga resmi seperti bank, koperasi, jasa kredit, pemerintah, dan sebagainya yang prosesnya jauh lebih kompleks. Sebagai alternatif, masyarakat bisa mengajukan pinjaman yang didukung oleh orang-orang awam sesama pengguna sistem peer-to-peer. Oleh karena itulah, sistem ini disebut peer-to-peer. Bagaimana cara kerja peer-to-peer? Sebagai peminjam yang perlu Anda lakukan hanya mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman secara online atau yang relatif cepat prosesnya. Di antaranya merupakan dokumen berisi laporan keuangan dalam jangka waktu tertentu dan juga tujuan Anda dalam pinjaman tersebut. Permohonan peminjaman Anda bisa diterima ataupun ditolak, tergantung dari beragam faktor. Jika permohonan Anda ditolak, maka Anda harus memperbaiki segala hal yang menjadi alasan penolakan permohonan Anda. Jika diterima, suku bunga pinjaman diterapkan dan pengajuan pinjaman Anda akan dimasukkan ke dalam marketplace yang tersedia agar semua pendana bisa melihat pengajuan pinjaman Anda. Kalau sebagai pendana nantinya Anda memiliki akses untuk menelusuri data-data pengajuan pinjaman di dashboard yang telah disediakan. Anda juga pastinya bisa melihat semua data mengenai setiap pengajuan pinjaman, terutama data relevan mengenai si peminjam, seperti pendapatan, riwayat, keuangan, tujuan peminjaman atau bisnis, kesehatan atau pendidikan, beserta alasannya, dan sebagainya. Jika Anda memutuskan untuk menandai pinjaman tersebut, Anda bisa langsung mendistribusikan sejumlah dana setelah melakukan deposit sesuai tujuan pendanaan Anda. Peminjam akan mencicil dana peminjamannya setiap bulan, dan Anda akan mendapatkan keuntungan berupa pokok dan bunga. Besaran bunga akan tergantung pada suku bunga pinjaman. Lalu, kelebihan dan kekurangan peer-to-peer lending bagi peminjam. Kelebihannya, bagi peminjam, salah satu manfaat besar dari peer-to-peer lending adalah suku bunga yang rendah dibandingkan dengan suku bunga yang diterapkan oleh lembaga keuangan resmi, misalnya bank. Sebaliknya, pinjaman pribadi mungkin memiliki tingkat bunga antara 12-20% dari lembaga keuangan. Itu pun masih lebih rendah ketimbang tagihan kartu kredit.
Sedangkan pinjaman dari peer-to-peer lending memiliki suku bunga yang lebih rendah. Kelebihan lainnya yaitu proses pengajuan pinjamannya tidak seformal ketika mengajukan pinjaman dan lembaga keuangan seperti bank. Prosesnya pun jauh lebih cepat dan mudah. Selain itu, Anda tidak membutuhkan syarat-syarat berlebihan yang harus dipenuhi agar pinjaman Anda disetujui. Nantinya jika Anda memiliki reputasi yang buruk soal pinjaman keuangan, Anda bisa menjelaskan alasan di baliknya kenapa hal tersebut bisa terjadi. Selain itu, Anda juga bisa mengajukan pinjaman untuk tujuan ataupun alasan apapun selama ada orang yang akan mengalokasikan uangnya. Terakhir, peer-to-peer lending merupakan pinjaman tanpa anggunan yang artinya jaminan apapun sama sekali tidak diperlukan. Kekurangannya, suku bunga pinjaman peer-to-peer lending akan melonjak naik saat kelayakan kredit Anda jatuh. Jika Anda telat membayar, tagihan akan sangat signifikan. Di mana jika Anda gagal membayar pinjaman Anda, jumlah yang harus dibayar nantinya bisa melejit tinggi. Pinjaman hanya cocok untuk jangka pendek, sebab semakin lama waktu pinjaman, tagihan akan terus naik. Ada kemungkinan bahwa kebutuhan dana pinjaman Anda bisa dipenuhi secara keseluruhan, namun tidak ada jaminan bahwa seluruh pengajuan pinjaman dana akan dipenuhi. Misalnya Anda membutuhkan pinjaman dana sebesar 150 juta, dan jika hanya 75 juta saja yang terpenuhi, pengajuan pinjaman Anda berarti gagal, dan dana yang sudah terkumpul akan dikembalikan ke para pendana. Lalu, kelebihan dan kekurangan peer-to-peer lending bagi pendana. Kelebihannya, peer-to-peer lending sudah resmi diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kemudian memberikan pinjaman sangat mudah dan cepat dengan peer-to-peer lending. Khususnya jika Anda memiliki dana lebih, namun tidak tahu harus mengalokasikannya kemana. Suku bunga pinjaman yang diterima juga memiliki nilai yang signifikan, sehingga lebih menguntungkan. Serta memberikan pinjaman melalui sistem peer-to-peer lending ini akan memudahkan Anda untuk mendiversifikasikan pendanaan, sehingga memperbesar kesempatan Anda untuk meraup keuntungan yang lebih besar. Kekurangannya, jika Anda mengalokasikan uang melalui peer-to-peer lending, Anda tidak bisa menarik uang yang Anda danai kapanpun Anda mau, tidak seperti menyetor uang ke bank. Lalu, ada kemungkinan bahwa si peminjam akan gagal dan mengembalikan uang pinjamannya, sehingga dana yang Anda pinjamkan bisa lenyap. Namun, hal ini sudah diatasi oleh mayoritas platform peer-to-peer lending dan dengan jaminan yang diberikan kepada Anda sebagai pendana. Jadi, kesimpulannya peer-to-peer lending itu kayak pinjaman online yang sangat mudah dan terpercaya karena sudah diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kalau mau pinjam di lewat peer-to-peer tuh nggak usah takut, karena si yang ingin meminjam juga harus melengkapi data-data yang ada. Kalau datanya nggak lengkap, jadi nggak bisa dapat dananya, itu nggak bisa cair uangnya. Untuk tentang peer-to-peer ini sangat singkat, saya cuma bisa jelasin segini. Jadi sekian dari saya, Reza. Sekian dari saya pembahasan mengenai apa itu peer-to-peer lending. Terima kasih.